Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Fi syahr Ramadan minal qiyam wasyam wa qiraatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, orang tua-tua kami, bapak, ibu, abang, kakak, pengurus masjid, panitia Ramadan, Pak Imam, seluruh yang berhadir, besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat kami sebutkan namanya. Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam keberkahan, dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini subuh ke-17 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Bersyukur kita kepada Allah. Allah sampaikan kita ke bulan berkah, bulan rahmah, bulan yang tercurah-curahkan maghfirah. Maka siapa yang bertemu dengan bulan ini tak dapat maghfirah, tak dapat ampunan Allah, maka celakalah. Kata Nabi, man adraka Ramadan falam yughfar lahu bu'dan. Siapa yang bertemu, bersua dan berjumpa bersama dengan bulan Ramadan, kalau tak dapat ampunan Allah, maka celaka. Jadi bulan Ramadan ini memang bulan diberi spesial untuk umat Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, agar dosa-dosa kita yang 11 bulan itu diampuni Allah. Maka bersyukur kita, udah lewat pula 17 hari Pak, masuk hari ke-17. Kira-kira dengan 17 hari ini kita udah dapat ampunan Allah belum ya? Bu, kalau kita tengoklah dengan diri kita nih, kira-kira kita udah dapat ampunan Allah atau belum? Payah jawabnya. Jadi ke pagi ini kita adab-adab dan akhlak orang-orang yang dapat ampunan Allah. Nah, itu aja kita bahas. Adab dan akhlak orang-orang yang mendapat ampunan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ingin Ramadan ini jadi bagian ampunan Allah, karena tidak ada kenikmatan dari segala kenikmatan kecuali dapat ampunan. Bapak Ibu kalau dikasih harta 1 triliun, tapi kalau tak dapat ampunan, mau nak? Yang sukses dengan hartanya tapi tak dapat ampunan itu Qarun.
banyak hartanya, tapi tak dapat ampunan Allah. Mati terlaknat. Yang sukses dengan jabatannya, yang dianggap kesuksesan itu adalah jabatan, tapi tak dapat ampunan Allah, Fir'aun. Matinya terlaknat juga. Yang banyak ilmunya Bal'am. Bal'am ni ilmunya dahsyat. Kalau dia berdoa, turun hidangan dari langit. Tapi matinya mati kufur juga. Kenapa? Karena dia bersekutu dengan Fir'aun. Diangkat Fir'aun jadi Dewan Pertimbangan Presiden. Lupa dia kalau dia dekat dengan Allah. Ada orang alim sekali. Makhluk Allah Ta'ala alim dan berilmu, kemudian akrab dengan Allah Ta'ala. Kedekatannya tu tak pula menjadikan dia dapat ampunan. Siapa dia? Iblis. Dan iblis tu sampai hari kiamat tak dapat lagi dia minta ampun. Pak, iblis tu tak lagi bisa minta ampunan kepada Allah. Jadi pertanyaan satu, Allah kan Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih Penyayang. Kenapa iblis tu tak bisa lagi minta ampun? Siapa dapat jawab, saya kasih hadiah 50.000. Mau dapat duit 50.000 nak? 50.000 sedekah pagi. Bang Andi, kenapa iblis tak dapat lagi minta ampun? Pak Nopi lah. Kena sombong. Fir'aun sombong juga. Banyak orang di dunia ini sombong, kalau minta ampun masih bisa. Tapi kenapa iblis tak dapat ampunan? Padahal Allah kan Maha Pengampun. Kena tidak minta ampun. Minta ampun ya. Minta ampun dia, tapi dia ampunannya tak diterima lagi. Payah jawabannya kan? Ampunan itu, taubat itu masih Allah terima sampai nyawa di kerongkongan. Ini ya. Jadi semua manusia punya potensi berdosa dan punya potensi diampuni terus sampai di sini di Gergara. Kenapa iblis tak lagi dapat diampuni? Karena iblis itu sudah berkawan nih sama Allah Ta'ala. Udah sampai di akhirat sana, udah di surga dia, masih juga mangkang lagi. Kita masih di dunia, Pak. Kalau mangkang kita masih ada kesempatan taubat. Kalau sudah sampai depan Allah Ta'ala, dah berdua pula sama Allah Ta'ala, dah kemana-mana dah nampak zat Allah Ta'ala tu. Dah diangkat pula pangkat jadi jenderalnya para ahli zikir. Masih juga lagi tak patuh sama Allah. Macam mana pula Allah mengampuni ni? Jadi kalau sudah sampai ke alam akhirat tu tak ada istilah ampunan lagi. Makanya Allah sebutkan, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Orang-orang celaka tu, orang-orang yang pendosa tu, dah sampai dan nanti di akhirat padang mahsyar tu dia bilang, ya Allah, kami dah lihat semuanya, kami dah dengar semuanya, ya Allah, balikkan lagi kami ke dunia, walaupun sedetik, semenit, ya kan? Walaupun sehari, kami bertobat, kami mau beramal soleh lagi. Bisa? Mana bisa? Gitu tu lah pula iblis tu. Satu hari iblis datang kepada Fir'aun. Kisah ni, Pak. Kisah ni. Apa kata iblis kepada Fir'aun dalam kitab Qasasul Anbiya? Kata iblis, on katanya. On kata iblis. Kata Fir'aun, apa iblis? Kata dia gitu kan. Kau ya hebat on. Cakap Melayu dia, Pak. Tapi tak usah tolok dia, Bang. Kalau pasal tolok ni payah aja kan. Kau hebat ya on, kata iblis. Apa hebat aku? Kata Fir'aun. Mantap kau. Aku sekali membangkang sama Allah, sekali aku tak patuh sama Allah. Sebenarnya yang Allah parahkan kepada iblis tu, dia sombong, tapi kesombongannya itu menyebabkan dia lupa patuh kepada Allah. Hormat kepada Adam tu kan bukan Allah suruh dia untuk, ya dia tak mau hormat, tapi lupa kalau perintah hormat itu perintah Allah. Jadi sebenarnya dia sombong bukan hanya sombong kepada Adam, sombong juga kepada Allah.
Masa selama ini memuji Allah Ta'ala, sudah begitu dekat sama Allah Ta'ala, sudah beri Allah kebaikan, kenikmatan, pangkat jabatan tinggi, jadi pemimpin zikirnya para malaikat, masih juga sempat membangkang lagi. Hormat kamu kepada Adam, semua apa saja wujud semua, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastaghna, enggan dia minta maaf. Kenapa dia enggan untuk hormat? Karena iblis ni, yaitu tadi dia sudah sampai di akhirat tak bisa lagi taubat. Baik, apa kata Fir'aun? Aku sekali manggang tak patuh sama Allah Ta'ala, kata iblis, diusir aku dari surga. Dan aku dah ditetapkan masuk neraka, tak bisa lagi minta ampun. Sudah ditetapkan dah. Kenapa? Karena sudah bertemu dengan Allah Ta'ala. Lalu kata iblis, aku membangkangnya cuma tak mau hormat sama Adam. Langsung masuk neraka. Kau membangkang, kau juga ngaku Tuhan kau. Ya hebat kau daripada aku. Oh, gitu. Kalau iblis kan masih ngaku dia. Ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia ya Allah. Tapi lupa dia menganggap bahwa dia lebih baik itu. Ingat bahwa kebaikan itu hanya ada dalam patuh kepada perintah Allah. Apapun kalau Allah suruh itu laksanakanlah, walaupun tak enak bagi kita. Iblis itu tak enak, tapi tak enak bagi dia hormat sama Adam. Tapi lupa itu adalah perintah Allah. Jadi orang selalu sebut sombong. Iya, yang sombong itu menolak kebenaran, menolak perintah Allah. Terus sombong tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Fir'aun? Santai iblis, saya kan manusia, masih ada pintu taubat. Satu hari nanti sebelum aku mati, aku taubat. Kata iblis, bodoh kau yang sudah ngaku jadi Tuhan, gengsi lah kau taubat. Masuk pak, tahu masuk? Dirayu dia kan? Kamu yang sudah mengaku jadi Tuhan, wahai Fir'aun, mau juga tobat lagi? Gengsi lah. Masa orang sehebat kau ni mau pula tobat lagi? Kata Fir'aun, iya pula ya. Kata Fir'aun, santai iblis. Nanti aku tobat. Dirayu terus. Gengsi lah. Masa udah ngaku Tuhan, mau pula tobat? Dah, pergilah, dialog tu selesai. Satu hari Fir'aun didatangi oleh kaumnya, oleh rakyatnya. Apalah bahasa kita pak, umatnya entah apa ya. Ya kalau bagi dia kan hamba-hambanya gitu pak, manusia masyarakat tuh. Datanglah kepada Fir'aun. Wahai Tuhan, kita dia panggil Tuhan lah kan. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami katanya. Fir'aun, kami ini dah beberapa bulan ni tak hujan-hujan. Tolong turunkan hujan, kalau kaya Tuhan tolong turunkan hujan. Pusing kepala Fir'aun. Mana caranya bisa menurunkan hujan? Kan disebutkan dalam kisah. Akhirnya kata Fir'aun, tunggulah besok insyaAllah. Besok hujan nih kata Fir'aun. Tapi tak pakai insyaAllah dia. Besok hujan kata Fir'aun. Maka pada malam hari itu Fir'aun pergi ke tanah lapang. Fir'aun sujud pak, taubat. Dia berjanji, ya Allah, aku minta ampun, berikanlah hujan. Aku taubat bahwa tidak ada yang disembah selain Engkau. Datang Jibril. Kata Jibril, Fir'aun kau janji bertobat? Ya. Besok Allah akan hujankan. Kau bawa semua rakyatmu untuk beriman kepada Allah? Ya. Semua orang-orang semua beriman kepada Allah? Ya. Janji. Besok hujan nanti. Hujan nanti pak. Tapi ketika hari hujan itu rakyat kan, masyarakatnya kan tak tahu kalau Fir'aun habis berdoa, habis minta sama Allah. Tentu masyarakatnya bilang, Fir'aun hebat, hari hujan. Disangkanya yang bikin hujan itu Fir'aun. Padahal Fir'aun sudah taubat malamnya. Tapi karena rakyatnya bilang Fir'aun hebat, angkat-angkat talu apa. Lupa Fir'aun lagi taubat. Tak mau Fir'aun bilang, sebenarnya aku dah taubat, ayo beriman kepada Allah. Kan malu dia jadinya. Karena dia sudah dibesar-besarkan. Maka Fir'aun itu sesatnya itu gara-gara dibesar-besarkan. Pertama yang membesarkan dia, siapa bu? Yang membesarkan Fir'aun, Perdana menterinya, angkat-angkat talua. Yo pak. Yang kedua rakyatnya. Fir'aun tu awalnya kan dia tahu bahwa dia cuma raja, tapi karena dibesarkan, akhirnya itulah dia. Haman tukang bisiknya tu, Perdana menterinya.
Maka ketika Fir'aun takut betul kerajaannya ini, kekuasaannya sampai dia menjadi Tuhan tuh, saking takutnya dia, maka dia setiap bayi yang dia kan takut kena mimpinya tuh. Nanti seakan ada satu orang laki-laki yang datang yang akan menghancurkan kerajaannya, runtuh dia, Pak. Takut betul dia, akhirnya buat keputusan rapat dengan Perdana Menterinya, bunuh semua anak laki-laki. Dibunuh semua anak laki-laki yang lahir. Selama 10 tahun hingga 20 tahun terjadi pembunuhan tuh. Apa yang terjadi, Pak? Pusing kepala Perdana Menterinya. Kalau semua laki-laki dibunuh, nanti siapa yang nikah melanjutkan keturunan manusia? Pusing dia. Pusing dia, Pak. Cemana caranya ini? Akhirnya rapat lagi, Pak. Masa Tuhan rapat dengan Perdana Menterinya. Rapat lagi, keputusan apa? Apa kata Haman? Nah, ini pembisiknya nih Perdana Menterinya, Pak. Tukang gosok-gosok. Kan negeri kita ini banyak tukang gosok nih, Pak. Mungkin presidennya baik, tapi tukang gosoknya parah. Apa kata? Bukan negeri yang Indonesia nih, Pak, negeri lain lah, negeri Fir'aun tuh, itu cerita. Nanti kena tangkap lah saya. Apa kata? Gini aja lah, bos. Setiap bayi yang lahir di tahun genap kita biarkan hidup, bayi laki-laki. Setiap bayi yang lahir di tahun ganjil, bayi laki-laki kita bunuh. Maka lahirlah anak laki-laki di tahun genap, diberi nama Harun. Jadi Nabi Harun itu lahir duluan dari Nabi Musa di tahun genap. Selamat ya. Udah tuh tak lama, 2 tahun setelah itu lahir adik yang perempuan, namanya Mir'ah, dikasih nama Mir'ah. Jadi 2 beradik nih. Jarak beberapa tahun, jarak 4-5 tahun kemudian, ketika Nabi Harun sudah berusia 5-6 tahun gitu, lahirlah Nabi Musa. Yang Nabi Musa ini lahir di tahun ganjil. Lahirlah laki-laki dari seorang perempuan namanya Yochebed. Tahu namanya? Yochebed, ibunda Nabi Musa alaihissalam. Tapi hebatnya ibunda Nabi Musa, Allah kasih wahyu. Wa auhayna ila Musa. Wa auhayna ini maksudnya sebenarnya wahyu, Pak. Tapi karena dia perempuan, karena Nabi itu tak ada perempuan, maka diterjemahkanlah jadi ilham. Tapi ayatnya kan wa auhayna, bukan wa alhimna. Tapi wa auhayna, diwahyukan. Hebat nak perempuan itu yang di Allah saksikan ilham. Hebatlah, tak ada perempuan yang paling hebat yang punya anak dua-duanya jadi nabi, Pak. Kalau ibu punya anak 2 orang jadi bupati, bangga tak, Bu? Bangga tak, Bu? Anak laki-laki ibu yang pertama jadi bupati, anak ibu yang kedua jadi bupati. Bangga tak? 2 orang anak jadi bupati, apa tak bangga? Jadi gubernur pun lagi, ini 2 orang anak jadi nabi. Apa tak hebat tu? Hebatlah, ya kan? Maka diwahyukanlah, diilhamkan kepada mak Nabi Musa. Apa diilhamkan? Buat kotak, suruh adik yang jaga si Mir'ah. Nanti kalau datang Satpol PP Fir'aun, anyutkan tuh kotak tuh, pakai tali, Pak. Anyutkan di Sungai Nil tuh. Nanti kalau Satpol PP dah lewat, tarik lagi, tarik. Nanti kalau udah lewat, tarik, nanti bawa balik ke rumah. Begitu hari-hari, begitu hari-hari. Satu hari pas ketika dianyutkan, lepas talinya, Pak. Lepas tali itu anyut, si kakak nangis. Ma adik lepas. Akhirnya diikuti, Pak. Kemana larinya kotak peti itu lari. Wah, diikuti. Rupanya terhentilah kotak peti yang berisikan bayi yang diberi nama Musa tadi. Berhentinya di tempat pemandian raja. Apa yang diilhamkan Allah kepada ibu Musa, anyutkan, nanti kami kembalikan Musa kepadamu. Tapi karena dia yakin bahwa itu adalah petunjuk dari Allah, dianyutkan. Yakin kepada Allah, tauhidnya. Cara Allah mengembalikan padanya itu yang luar biasa, Bu. Yang tak masuk akal. Nampaklah sama istri raja sedang mandi, sama ibunda Asia. Suka dia nengok bayi itu. Dibawanya pulang. Dia bilang, aku nemukan bayi ni. Ini kayaknya lahir tahun ganjil nih. Dibunuh katanya. Rupanya Fir'aun nampak Nabi Musa kecil tu, Pak. Dia udah tahu ini bakalan menghancurkan kerajaanku. Tapi jatuh sayang di situ. Nampak dia sayang kepada Nabi Musa tu. Agak besar sikit Nabi Musa diujinya. Betul tak ini yang menghancurkan kerajaanku? Maka disuruhnya pilih antara susu dengan bara api.
Akhirnya Nabi Musa milih bara api. Akhirnya Nabi Musa itu cadel. Nabi Musa itu cadel. Maka doanya dalam surat Toha itu kan, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatan. Ya Allah, mudahkan aku untuk bicara. Yafqahu qauli, dan pakaikan aku untuk ngomong. Lisanku bisa mudah bicara, lancar, pakaikan pula aku ngomong untuk berjumpa dengan Firaun. Abangnya yang bantu Nabi Harun. Nabi Harun ini ahli diplomasi. Singkat kisah, Nabi Musa dibawa ke kerajaan, nangislah Nabi Musa. Nangis bu, nangis. Dicari tukang susu, kan dah diangkat jadi anak sama raja nih. Anak raja lah, kan tak berani orang bunuh kena anak raja, karena istrinya suka. Dicari ibu-ibu yang sedang menyusui seluruh kota Mesir, tak ada satupun yang bisa menyusui dia. Nangis juga. Datang kakaknya kan ngintip-ngintip begitu. Dia bilang kakaknya, Tuan, mau tak aku tunjukkan seorang ibu yang bisa menyusukan dia. Ini mantap kisah. Kata raja, kata Firaun, bawalah ibu itu ke sini supaya dia diam. Yang dibawain siapa Pak? Emaknya. Mantap kan emaknya. Disusukanlah, diam. Akhirnya jadi ibu susu. Bukannya ya ibu kandung, tapi jadi petugas menyusukan Nabi Musa. Bagaimana cara Allah mengembalikannya? Jadi karyawan kerajaan. Menyusukan anak raja. Padahal anaknya sendiri. Apa yang hebat? Dikasih gaji kan? Yang awalnya Pak susah dikasih gaji. Selesai menyusukan beberapa tahun kemudian masih dalam keadaan menyusu. Apa kata ibunda Musa? Boleh tak Musa nikup saya bawa pulang? Kan emaknya ahli tukang menyusu Pak. Asal masuk kerajaan tentu dah bebas ya. Masuk sana masuk sini pun dah santai aja. Ini siapa nih? Emak susunya anaknya raja kan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya minta izin. Boleh tak Musa bawa pulang? Apa alasannya? Karena di rumahku ada anak laki-laki juga lahir di tahun ke-6. Kata Firaun, bawalah pulang. Bawalah pulang. Nanti setiap bulan gaji dikasih. Wah, hebat. Cara Allah mengembalikannya itu Pak. Allah kembalikan sama dia, kemudian dapat gaji pula lagi. Itulah kebenaran tauhid, la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah Nabi Musa dengan Firaun ini bagian yang penting untuk kita pelajari, iktibar. Nabi Musa pernah bersalah, tapi taubatnya diterima Allah. Apa salah Nabi Musa Pak? Ninju orang mati. Ditinjunya orang mati Pak. Bertobat dia, Allah ampuni. 2 kali Nabi bersalah. Di dalam surat Toha juga dikisahkan bahwa Nabi Musa ini salah kedua kali apa? Ketika beliau diperintahkan untuk bertahanus di Bukit Tursina di lembah Muqaddas Setua. Nabi Musa ini minta, kan Nabi Musa diberi mukjizat bisa bicara dengan Allah, kalamullah. Di saat bicara tu Nabi Musa bilang, hari ini ya Allah tunjukkanlah mana dirimu tu, zatmu tu, mau minta tunjuk. Apa kata Allah Ta'ala? Ya Musa ra'aitu ilal jabal. Musa tengok tu gunung. Langsung hancur gunungmu. Tos hancur. Langsung Nabi Musa katakan, ini itu betul ilaika. Aku taubat ya Allah, wa ana minal muslimin. Sungguh aku betul berserah diri. Nak minta pula dah dikasih pandai bisa ngomong sama Allah Taala, dikasih jantung, minta dikasih hati, minta jantung. Gitu. Dia nak nengok. Padahal dah jelas kebesaran Allah Taala tu. Sama juga ketika dia bertanya, "Hai Musa, apa itu di tanganmu? Tongkat. Apa guna tongkatmu tu?" Dah bercakap-cakap sama Allah. Tongkatku ni banyak gunanya ya Allah. 1, bisa untuk ternak, bisa untuk bantu aku mengangkat air. Banyak gunanya. Ini berguna tongkatmu tu, guna. Coba lepaskan tongkatmu. Katanya kan banyak guna tu Pak. Lepaskan tongkatmu, tiba-tiba jadi ular. Takut Nabi Musa. Sudah di depan Allah masih juga takut lagi. Itulah tabiat nafsu kita. Udah tahu dia tongkat tu guna katanya. Dah depan Allah, Allah Maha Penolong. Campakkan tongkat tu jadi ular. Langsung Nabi Musa takut dia. Macam mana kalau kita Pak? Bapak jalan, Bapak dikasih karomah, kemuliaan, bahwa orang-orang soleh ini diberi kemuliaan. Tiba-tiba Allah kasih karomah, setiap Bapak Ibu lewat rumput tu dengarnya, Assalamualaikum Bang Yayan, kata dia. Dengar suara bunyinya rumput tu, Pak Yayan, Assalamualaikum. Saya kira lari tu. Kenapa gitu? Mak rumput negara awak dah lari dia Pak. Kita ni itulah tabiat nafsu kita. Takut,
kemudian sombong dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata induk amalan semua perbuatan manusia ini yang baru bisa diterima Allah, dia harus mensucikan diri dengan taubat. Tidak ada amalan satupun yang bisa diterima tanpa taubat. Tanpa ada taubat. Apa makna taubat? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat ini harus kita penuhi adab-adabnya. Bu, ada orang beramal tapi tidak taubat. Siapa dia? Salat dia, bayar zakat dia, bersedekah dia, tapi mati masuk neraka. Siapa bang? Dapat jawab, saya doakan abang panjang umur, sehat badan. Siapa bang? Siapa bang? Muhammad. Orang ibadah ya, salat iya, bersedekah iya, tapi dia mati masuk neraka juga, bahkan jadi kera api neraka. Orang munafik. Orang munafik itu salat tak? Salat. Orang munafik itu bersedekah. Tapi semua yang dia lakukan bukan untuk Allah. Allah sebut di dalam Quran kan, dalam surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Kata Allah, tengok pakai mata kalian. Pakai mata, Pak. Ara'aital ladzi ra'yu. Pakai mata kalian. Tengoklah orang pembohong. Pura-pura aja taubat, pura-pura dalam agama tu, pura-pura dia dekat Allah Ta'ala tu. Pembohong dia ikut aturan Allah. Apa ciri dia pembohong? Allah mulai dulu. Adzalika alladzi yad'ul yatim. Banyak orang-orang ke masjid ibadah, tapi dengan anak yatim tak peduli dia. Tu tak ahli taubat tu, Pak. Tapi mak yatim diperhatikannya. Iya, anak yatim tak diperhatikannya, mak yatim diperhatikannya. Itu berapa banyak kas duit anak yatim dah bagikan belum? Udah Pak, belum? Duit kas anak yatim dah berapa banyak? Udah bagikan belum? Oh, tanggal malam 20 ya. Jangan anak yatim sampai tak makan pula, Bu. Mak yatim ditengok-tengok. Tahu Bu mak yatim tengok-tengok. Mak janda diceritakan, tapi anaknya tidak kan. Sewaktu pagi hari raya, dalam kitab disebutkan juga, Rasulullah SAW selesai raya jumpa seorang anak sedang nangis. Nangis anak ini. Nangis seduh-seduh. Kata Nabi, wahai walad, ya gulam, kenapa kau nangis? Kenapa kau nangis? Kata dia, ya Rasulullah, ayahku dah tiada, bapakku dah meninggal dunia, makku dah kahwin lagi, aku ditelantarkannya. Kata Nabi, jangan kau nangis. Ini di pagi raya ni, hari gembira ni, Aidil Fitri, kawan anakku. Ayo ikut aku, kata Nabi. Sampai rumah, kasih makan, kasih baju baru, kata Nabi. Haza Aidil Fitri, Aidil Balad wal Banat. Ini hari raya Idul Fitri, ini hari rayanya anak-anak. Maka anak-anak kalau datang kasih THR. Hari raya, Bu. Tanda ibu dah tobat, kasih THR anak-anak. Naik rumah Bang Andi dapat 20.000. Naik rumah Pak Elmi dapat 20.000. Naik rumah Bang Amir dapat 5.000. Naik rumah bapak yang satu dapat 2.000. Itu yang 2.000 tu ditandai tu. Rumah bapak tu 2.000 nyusah lagi naik, kata dia. Ditandai tu. THR. Itu dalil THR tu. Kalau di Mekah, di Rusaifah itu tempat para masyayikh kita pengaji tu, tempat Syekh Said Alawi Al-Maliki, anak-anaknya sekarang kan Syekh Ahmad, Syekh Muhammad dah meninggal, Syekh Ahmad. Saya sempat jumpa duduk di majlis Syekh Ahmad tu. Itu kalau hari raya itu mahasiswa-mahasiswa yang ngaji tu, Pak, dikasih THR 500 rial. 500 2 juta, Pak. Satu orang tu selembar 500. Saya masih ada tuh uang 500 rial satu lembar, kenang-kenangan. Belum saya tukar lagi. Tidak saya tukar-tukarkan, kenang-kenangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa orang taubat tuh? Pertama, orang jangan bohong dalam agama. Jangan pura-pura taubat, harus serius kita beragama. Satu cirinya anak yatim dibiarkan. Dua apa? Wala yahudu ala ta'amil miskin. Sama orang miskin dia tak mau kasih makan. Dia enggan, bukan tak mau tapi enggan. Enggan ni apa bahasa kita, Pak? Malas, apalah. Dikasih juga, tapi asal tidak aja. Bapak beli salah lauk 30, enggak habis salah lauk, tinggal 3 tu bapak baru kasihkan sama orang miskin tu. Dah tak sisa-sisa baru dikasih. Kasih juga, tapi kalaupun ngasih ngutuk, minta-minta juga lagi. Ada tu ciri-ciri tu. Kalau kasih aja lah.
Kasih aja. Dah kasih. Wah, ni pun minta buat lagi. Kasih aja. Kalaupun solat masuk neraka kata Allah. Fawailul lil musallin. Yang solat aja masuk neraka. Kalau tak solat, kan ada orang ngaku Islam tapi tak solat. Itu kafir tu. KTP-nya Islam, nikahnya cara Islam, dia baca syahadat tapi dia tak solat. Kata ulama, fasik dan kafir. Tidak ada jaminan masuk surga. Sedangkan yang solat aja bisa munafik. Jadi orang yang tak solat tu nanti di akhirat baru tahu dia penyesalannya. Karena kata Nabi, fariqu bainal muslim wal kafirin as-shalah. Pembeda antara orang Islam dengan orang kafir itu solat. Karena solat tu nanti jadi penanda kita di akhirat, akan jadi cahaya. Simahum fi wujuhim asaris sujud. Bekas sujud kita ni akan menjadi cahaya. Ketika syafaat Nabi SAW diberikan Allah kepada Nabi, yang ditolong tu cuma Nabi Muhammad. Lalu Nabi menolong orang. Silakan saya Muhammad, ku tolong. Apa yang kau minta sekarang kata Allah? Tolong selamatkan umatku ya Allah. Tolong segerakan dihisap. Maka umat Nabi Muhammad, bagaimana cara Nabi menanda? Cahaya tu. Cahaya, dikumpulkan yang bercahaya. Rupanya yang bercahaya pun ada yang Allah padamkan. Itulah orang munafik. Orang munafik itu dipadamkan Allah cahayanya. Buka surah Al-Hadid nanti. Kata Allah Ta'ala, Raja' wara'ahum. Baliklah kau cari sendiri dulu, kau beramalkan ingin dilihat manusia. Kau cari orang tu, kau minta sama dia. Wah, itu orang munafik. Solat masuk neraka. Kenapa? Lalai. Kalaupun ingat Allah sangat sedikit. Bahkan dia kalau solat tu enggan, kusal, malas. Kalau dia berzikir, zikirnya ingatnya sedikit. Kenapa? Dia bersolat itu ingin ditengok orang. Allazina hum an salatihim sun allazina hum yura'un. Riya. Ni aku solat ni, ke masjid ni. Bapak tu anggota dewan, jarang ke masjid. Awak anggota dewan ni, kau tak ke masjid sebut-sebut orang. Wah, ini Pak, sebut orang. Awak malaslah ke masjid, segan nampak orang. Ria juga. Ditengok orang beramal, ria. Takut ditengok orang, ria juga. Jadi jangan beramal karena siapapun, kecuali hanya karena Allah. Lalu apa kata Allah? Wa yamna'unal ma'un. Kalaupun bersedekah dengan harta tak berguna. Ada duit 100 ribu, ada duit 50 ribu, ada duit 30 ribu, 20 ribu, ada duit 10 ribu, ada duit 2 ribu. Mana yang Bapak keluarkan? Kalau bakul tu isi 2 ribu bang, ulang balik. Tu 2 ribu tu tak berguna tu bang. Beli bakwan aja sekarang dah payah dah. Ada 2 ribu tu? Ada duit 2 ribu? Ada. Kan? 2 ribu juga lagi sedekah. Andai 2 ribu. 2 ribu sedekah 2 ribu tu maaf aja lah. Kan kita merasa uang 2 ribu ni tak ada nilai. Baru kita sedekahkan. Sedekahkan dengan uang tu bernilai. Minimal 10 ribu lah dapat beli nasi bungkus. 2 ribu beli apa? Dapatlah salah lawak tigo. Tigo. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Kecuali memang tak punya. Itu yang 2 ribu tu memang 2 ribu tu cuma dia punya pagi ni. Itulah tak ada lagi duit dia. Kena bulan tua pula kan. Bulan muda sekarang ni. Dah habis bayar hutang. Bapak ibu. Okey, balik kita ke asal. Ini kisah-kisah. Maka syarat untuk amal diterima itu adalah taubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, taubat sebenar taubat. Bahkan Nabi Adam SAW datang ke muka bumi ini bukan pergi berdakwah, bukan pergi mengaji, bukan pergi solat, bukan pergi bayar zakat. Nabi Adam kan ke bumi ini minta ampun cuma. Taubat. Setelah taubat diterima, baru semua amal-amal yang lain diterima. Tapi ada satu Nabi yang diutus bukan untuk taubat, tapi untuk menembus taubat. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Sedang dia aja tidak ada dosa darinya, tapi dia juga bertaubat. Nabi Muhammad berapa kali taubat setiap hari? Akthar min sab'in marrah, lebih daripada 70 kali. Bukan 70 kali, lebih daripada 70 kali itu berapa? Bisa 1000, bisa 70.000. Dalam riwayat yang lain mi'ata marrah, lebih dari 100 kali. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca Nabi sekali duduk. Rabbi ighfirli wa tub alayya. Ya Tuhanku ampuni aku, wa tub alayya, aku taubat ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha pengasih penyayang. Mi'ata marrah, sekali duduk 100 kali, Pak. Kita sekali duduk kedai kopi cerita yang 100 kali apa, Pak? Sawit 100 kali cerita ya. Habis 2 jam. Cerita sawit, cerita tas,
Gosip-gosip kan, cerita tas, cerita ini, cerita itu. Bawa ibu cerita tas. Tahu baguslah. Dia cerita tas, Bu. Tas ibu sekda itu buat cerita orang. Tentu kalau cerita tas tu banyak tu. Sebab selesai ini cerita. La ilaha illallah. Habis waktu kita cerita yang lain. Nabi Rasulullah SAW yang dah dijamin masuk surga masih juga bertaubat. Apalagi kita yang tak ada jaminan masuk surga. Maka inti dari amal kita ni awali dengan taubat. Maka bagaimana cara taubat tu? Taubat zahir dulu, Pak. Itulah dia berwudu. Tak ada satu amal pun dari amalan kita ni yang paling Allah cintai kecuali solat dan baca Quran. Kita takkan bisa berhubungan dengan Allah, kata Abu Umamah radhiyallahu an, dari Imam Abu Nazar, dari Imam At-Tirmizi. Kalian tidak akan bisa berhubungan dengan Allah kecuali dengan apa-apa yang datang dari Allah. Yang datang dari Allah itu dua. Satu adalah Al-Quran, yang kedua solat. Dan kalian tak bisa berhubungan dengan Allah dengan solatnya, dengan Qurannya, kecuali kalian dalam keadaan suci, bertoharah. La yamassu ilal mutahharun. Jangan sentuh Quran tu kecuali kalian suci. Bagi orang-orang kafir haram menyentuh Quran kerana dia najis. Siapa yang suci itu? Orang yang bertaubat. Maka bagaimana jalannya? Tu ambil uduk, Pak. Sucikan mulut, kumur-kumur kita. Sucikan hidung, sucikan mata, sucikan kepala, sucikan tangan, sucikan kepala, tangan, kaki, sucikan semua badan kita ni secara zahir. Lalu masuk kita berdoa, Allahumma ighfir la ilaha illallah syahadu la ilaha syarikalah Sayyidina Muhammad Rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ini pengantar. Jadi cerita taubat, ya itulah dia. Kalau kita berdosa berulang-ulang, maka kita pun bertaubat berulang-ulang. Ada tak bapak yang berdosa tak berulang-ulang? Kita tak sengaja, Pak. Lidah tak betulang, mudah kali lupa. 3 dosa dari lisan tu. Pertama, wala rafas. Jangan berkata kotor. Mengumpat-ngumpat, bercarut-carut, merayu-rayu, Pak. Bini orang dirayunya, bini dia tidak. Bini orang, mak cantik kali ibu pagi ni kata. Bini dia tak belah bilangnya cantik. Tu bahaya tu, Pak. Termasuk rafas tu. Marah-marah, apa lah ni. Marahnya bersama pengurus masjid, Pak tu. Tapi biasanya yang rafas ni yang tak ke masjid, Pak. Pengurus masjid ni apa yang dibangun ni? Kan kata dia. Pengurus masjid ni, Pak, kasihan saya tengok ya. Saya kan pengurus masjid juga. Pengurus masjid ni kalau berprestasi tak pernah dipuji, kalau salah sikit pasti dicaci maki. Betul tak? Kalau pun berprestasi takkan pernah dipuji tu. Kalau salah sikit aja langsung dicaci maki. Tapi yang mencaci makinya itu yang tak pernah ke masjid. Garis bereng munafik. Langsung aja lah. Pagi ini live lah. Jadi kalau tak ke masjid tu kelompok munafik tu, Pak. Apalagi 2 aja tandanya munafik tu. Solat subuh payah, solat isya payah. Kata Nabi, inna asqala 'alal munafiqina salatal isya wa salatil fajar. Sesungguhnya solat yang paling payah bagi orang munafik solat subuh, solat isya dan solat subuh. Kalaulah kalian tahu pahala solat isya dan solat subuh itu, kata Nabi, kalian datang ke masjid pasti datang walau dengan cara merangkak. Maka ada seorang sahabat namanya Huzaifah Al-Yamani, tukang catat absen orang solat subuh. Siapa tuh yang catat tuh? Huzaifah. Maunya Pak RT, Pak RW sini catat siapa yang tak datang sholat subuh ke masjid, datangi, Pak. Sayyidina Umar tuh yang bikin perintahkan. Ketika Sayyidina Umar tidak jadi khalifah, sudah begitu usianya agak-agak dia panggil Huzaifah. Ya Huzaifah, ada tak namaku dalam absenmu dalam sholat isya dan sholat subuh? Tak ada, wahai khalifah. Takut dia jadi orang munafik. Coba kita tengok, Pak, berapa banyak orang absen, terutama laki-laki. Langsung aja lah, Bapak munafik, Pak, bilang. Berani, Pak? Kenapa? Enak juga lagi, masih juga umur 40, umur 50, laki-laki, masih juga sholat di rumah lagi, la ilaha illallah. Nak ngapa, Pak? Umumkan lah, bapak-bapak yang masih sholat di rumah ke masjid lah, Pak. Sholat isya, sholat subuh ke masjid. Tidak nampak ciri taubatnya. Kenapa? Kalau masih sholat isya dan sholat subuh di rumah tu, kata Nabi, ciri-ciri orang munafik. Munafik aja lah, Pak. Besok ke masjid, penuhkan masjid Wasitoh ni. Ini sampai keluar ni kan. Dengar tu bapak tu, marah-marah lah. Tak diundang lah. Tapi biasanya kayak gitu tambah diundang tu, Pak.
Yang munafik tu tak mau dia datang tu. Apalah ustaz tu kata kan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, syarat pertama apa agar diterima amal itu? Taubat. Betul-betul beramal karena Allah Ta'ala. Apa induknya kalimat taubat itu? Astagfirullah. Tapi ternyata taubat itu banyak kalimatnya. Intinya ampun aku ya Allah. Taubatnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubatnya Nabi Musa alaihissalam, inni tubtu ilaika wa ana minal muslimin. Allahumma hdini. Allahumma inna, sesungguhnya engkau yang menjadikan aku hidayah. Ya Allah, Allahumma anta tuhdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta tuhyini wa anta tumituni. Ya Allah, kau beri aku hidup, kau beri aku makan, kau beri aku minum, kau hidupkan aku, kau matikan aku. La haula wala quwata illa billah. Ini pengakuan, Pak. Kalau Sayyidul Istighfarnya Nabi Musa alaihissalam 12 kali setiap hari. Udah pernah saya kasih dulu kan? Udah. Haji-haji itu lupa kan? Udah dia. Mau kasih lagi? Kasih lagi. Ulang nanti. Udah pernah dikasih tuh. Berarti itu induk amalan istighfar. Tapi sekarang bab adabnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Banyak tobat-tobatnya para nabi. Nabi Muhammad tidak ada dosa, tetap juga bertobat. Apa doa induknya tobat Nabi? Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Nabi itu tak ada dosa ya, Pak. Bertobat dia. Kita yang berdosa ni ada la ilaha illallah astagfirullah. Maka artinya apa makna taubat itu? Adalah kita tetap di atas jalan Allah agar kita penuh kesadaran. Ini salah, ini benar. Itulah Al-Quran ditunjukkan, diturunkan ke kita spesial umat akhir zaman yang Nabi Muhammad tak ada salah, dia bertobat. Taubatnya itu bukan hanya untuk dirinya, Pak, tapi taubatnya itu untuk bersyukur. Karena dia diizinkan Allah menjadi nabi, kemudian dia tak berdosa, bersyukur. Solatnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Ya Rasulullah, engkau ni dah dijamin masuk surga. Ngapa solat sampai bengkak-bengkak juga kakimu? Kata Nabi, bukankah aku patut bersyukur terhadap apa yang Allah kurniakan kepada aku? Kita Pak ada pernah bengkak kaki solat, Pak? Bengkak kaki bengkak solat. Ada juga bengkak pas tabrakan tu pergi ke masjid bengkak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka taubat ni maknanya pengakuan. Pengakuan bahwa kita ni patuh. Dah itulah dia. Nah, iblis tu tak patuh. Tak ada taubat dia. Maka kalau orang tak patuh tak bisa taubat. Maka taibun maknanya apa? Kembali. Untuk apa baginya? Kembali kepada Allah dengan kepatuhan. Patuh. Dan ternyata yang paling patuh dari seluruh manusia itu hanya Nabi Muhammad. Kenapa? Tak pernah buat salah. Karena kepatuhannya itulah dia untuk menebus semua makhluk di muka bumi ini. Maka Allah katakan wa ma arsalnaka, tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi sekalian alam. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah sama dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang pernah buat salah pasti nanti dapat pengadilan di sisi Allah. Itulah yang disebut hari Maliki Yaumiddin. Allah raja, penguasa, hari di mana ditegakkannya aturan. Bukan masuknya ada hari pembalasan. Itu salah Pak artinya itu. Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan. Emangnya Allah balas dendam apa? Din itu kan aturan. Yaumiddin, hari ditegakkannya aturan, yaitu yaumul qiyamah, hari yang ditegakkan. Apa? Siapa yang patuh, siapa yang pembangkang. Yang patuh disebut takwa, yang pembangkang disebut fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang patuh takwa, yang pembangkang adalah orang-orang zalim. Apa Ibu yang dimuliakan Allah? Jadi apa adab kita beramal? Taubat loh. Macam mana adab taubat? Serahkan semua urusan itu hanya untuk Allah. Salat untuk Allah, sedekah untuk Allah. Maka Ramadan inilah dia. Apa kata Nabi? Man qama ramadanan, man shoma ramadanan, man qama lailatul qadri. Semuanya itu 3 hadis. Ujungnya apa semua? Imanan wahtisaban. Dengan iman, la ilaha illallah, induk dasar taubat. La ilaha illallah, tidak ada kepatuhan kecuali hanya engkau wahai Allah. Aku tunduk padamu ya Allah. Apapun yang kau perintahkan aku patuh ya Allah. Itu dia.
mengesahkan Allah atas segala keagungan, kemuliaan zat Allah yang kita patuhi. Maka iblis tu tercabut la ilaha illallahnya, Pak. Karena dia hanya berzikir memuji Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Alim, Ya Halim, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Jabbar. Dipuji, engkau hebat, engkau hebat, engkau hebat. Tapi lupa dia. Engkau yang kupatuhi, lupa dia. Maka induknya tauhid itu adalah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu mengandung kalimat taubat di dalamnya. Kepatuhan. Maka siapa yang matinya, kata Nabi, man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Sahabat protes, walaupun dia ahli zina ya Rasulullah. Ya, walaupun dia pemabuk, waman sakara waman zana, wawan dia tu orang pezina walaupun dia pemabuk. Iya, kata Nabi. Iya, makanya Firaun tu tetap punya rasa ingin taubat. Punya keinginan ingin taubat. Ketika di Laut Merah tu masih ingin taubat ya. Ketika sudah mengejar pasukan Nabi Musa dengan bala tentaranya, Allah tutup Laut Merah yang kemudian terbuka itu, Allah satukan air itu kembali, kan lemas dia tu. Dalam keadaan lemas tu dia masih mau taubat, tapi disumbat malaikat mulutnya pakai tanah. Tak sempat lagi dia bilang la ilaha illallah tu, Pak. Jadi induknya rupanya di situ. La ilaha illallah astaghfirullah. Nah, satu di bulan Ramadan ni, perbanyaklah dalam hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah. Perbanyak la ilaha illallah, perbanyak astaghfirullah. Perbanyak minta surga. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan ketika malam paling indah, malam Lailatul Qadar, Ibunda Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kalau kami ketemu dengan malam Lailatul Qadar tu, apa yang kami lakukan?" Kata Nabi, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Rupanya taubat juga, tapi taubatnya lebih dahsyat. Ya Allah, maafkan, hapuskan semua, jangan pernah lagi kami anggap pernah bersalah. Jangan pernah anggap lagi bersalah, hilang semua kesalahan. Kalau hanya sekedar maaf masih teringat, tapi maaf. Tapi ini bukan sekedar maaf lagi, tapi ampun tu sudah tidak ada lagi dah. Kosong dah, seperti bayi yang baru lahir. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beramallah Ramadan ini dengan iman, beramallah dengan jaga kualitas, jangan sedekah 2.000 juga lagi. Ya Bu. Tapi kecuali tak ada. Kata Nabi, ini bulan-bulan berbagi. Ini ciri kan, ini bulan-bulan Allah ampuni, bulan diberikan rahmat, bulan diturunkannya pengampunan, bulan penuh berkah, bulan-bulan berbagi. Bagilah orang-orang puasa itu walaupun dengan apa yang kalian punya. Kata Nabi, kata sahabat Rasulullah, kami tak ada yang kami punya untuk kasih orang makan buka puasa. Seteguk air jadilah, seisap susu jadilah, sebutir kurma jadilah. Tak juga punya Pak kurma Makkah Madinah, kurma Pariaman pun boleh. Salah lawu. Itu kurma Pariaman tu paling laku. Kalau dah berbuka cari salah lawu Pak. Ada kurma asli, kurma Madinah, Mekah, kurma Tunis, kurma 2 biji, 3 biji diambil. Tapi kalau salah lauk 10. Tapi ada kurma lagi satu, namanya kurma Melayu. Tahu Bu kurma Melayu? Buah melako. Buah melako tu apa nama itu, Bang? Salah. Onde-onde itu bukan nama kue. Aslinya nama buah melako itu adalah khasnya masakan Melayu. Jadi kalau pergi ke Taluk kita tahu berang onde-onde. Mana buah melako gitu. Sama buah melako. Jadi kita dulu Sumatera Tengah ini kan tak ada namanya, ya Sumatera Tengah, Jambi, Riau itu kan Sumatera Tengah. Nama daerah 3 aja. Satu Siak, satu Minang. Jambi itu sebab apa? Muara Bungo. Daerah itu daerah Jambi, ya ke Jambi lah. Tapi Minang itu nama wilayah rupanya. Minang itu nama wilayah. Mana ke Minang? Pergi merantau ke Minang. Pergi ke mana? Pergi ke Siak. Pergi ke mana? Pergi ke Indragiri. Pergi mana? Pergi ke Jambi. Suku di Sumatera Tengah ni suku paling banyak, suku Melayu. Buktinya apa? Ada Caniago, ada Piliang kan, ada Pitopang, ada Jambak, ada suku kalau nikah hari hujan-hujan terus tu apa? Suku Pitopang, ada suku Domo, dan paling banyak suku apa lagi Pak? Suku Melayu. Ditanya apa suku? Melayu. Melayu tu banyak Pak, sampai ke Siak. Maka orang alim di Sumatera Barat, di Minang pasti disebut orang Siak, ya kan? Itu orang tu ke masjid tu, itu orang Siak tu. Padahal Siaknya di sini, Pak.
Siaknya di sini, bukan di Minang. Jadi Minang tu Serambi Madinah, Minangkabawi, Minkaan Nabawi. Ini cerita sikit nih di balik-balik kisah kita kan. Minkaan Nabawi maknanya apa? Serambi Madinah, negeri seperti kampungnya Nabi SAW, seperti Nabawi. Serambi Mekahnya Aceh, Serambi Madinahnya Minang, Mekahnya tu Siak. Karena disebut apa? Orang alim tu orang Siak, orang alim orang Siak, Siaknya di sini. Dan orang Melayu ini punya khas makanan, namanya buah melako. Bertamulah suku Caniago, suku Piliang, aptang pula orang Pariaman, bertamu juga dia. Orang Pariaman biasa makan yang bulat-bulat tu salah lawak. Jadi pas dihidangkan salah buah melaka ni, dimakannya seperti salah lawak tu, Pak. Gitu. Rupa mencret gulanya, kena baju. Semenjak tu dia bilang onde, onde, onde. Semenjak dia bilang onde, onde, itulah buah melaka berubah jadi buah onde, onde. Iya. Onde, onde. Dia bukan nama kue. Gara-gara pas makan kena baju tu, onde, onde. Maka kalau tanya ada buah melaka tak paham. Ada buah onde, onde. Ngapa onde, onde? Itulah sejarah itu. Entah ya, entah tidak, tak tahulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Okey, adab beramal itu taubat. Dan taubat tu adabnya satu aja. Sebenarnya 3 adabnya. 1, apa yang Allah larang, tinggalkanlah. Itu adabnya. Yang Allah tak suka, tinggalkanlah. Apa yang Allah suka, yang wajib, sempurnakanlah. Yang sunat, perbanyaklah dengan kesanggupan kita. Maka Ramadan ni yang wajib apa? Puasa. Yang wajib apa lagi, Pak? Puasa itu apa? Di saat siang hari mampu kita menahan yang halal. Sebagai suatu kewajiban latihan untuk berhenti meninggalkan maksiat. Yang halal saja sanggup kita menahan. Makan kita tahan, minum kita tahan. Coba bang Yayan, jam 5 tu datang orang, minum bang, minum bang, minum bang. Marah bang tu. Saya puasa nih. Tapi kalau sudah diizinkan waktunya sampai, langsung minum. Maka yang halal di saat dihalalkan itu tetap halal, tetapi yang haram itu tetap haram selamanya. Ini tidak di siang hari tobat karena Ramadan menahan diri lah. Bu, sini lo. Apa cerita? Ada cerita sikit, Bu. Itu Bu masih tua, ibu ketua masjid tu permainkan derma wanita masjid, kan derma wanita kan. Apa? Ini cerita dosa kita. Tak boleh cerita orang. Sumbing puasa kita. Selesai solat tarawih panggilnya. Ini lo. Apa cerita siang tadi tu? Kenapa gitu? Awak dah berbuka dah katanya. Tadi puasa sekarang dah buka. Enggak bisa gitu. Yang puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar. Haus dan lapar itu makan minum itu latihan. Kalau halal kita sanggup, maka yang haram itu insya-Allah kita lebih sanggup. Insya-Allah itu ciri dia. Sehingga mampulah kita menjadikan Ramadan itu bulan taubat. Sehingga tidak celaka kita, beruntung. Maka kata Nabi, man kharaja syahrul Ramadan, siapa yang keluar dari bulan Ramadan dengan iman dan betul dia beramalnya, maka dia sama seperti baru dilahirkan dari perut emaknya, tak ada dosanya. Bu, nah habis itu ya Bu. Apa adabnya? Tobatlah banyak-banyak. Caranya macam mana? Tinggalkan apa yang Allah larang. Apa yang Allah larang? Banyak kan? Macam mana cara supaya kita tahu Allah melarang ini, melarang itu? Tidak bisa tidak, mesti baca Quran. Baca Quran untuk tahu apa yang Allah larang dan apa yang Allah perintahkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk. Bulan Ramadan diturunkan Quran sebagai penerang, sebagai kompas, sebagai cahaya, sebagai cara untuk menjalankan hidup. Mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Bayyinatin minal huda, menerangkan mana yang harus kita ikuti, huda. Wal furqan, mana yang harus kita tinggalkan. Yaitu 2 saja. Tinggalkan apa yang Allah tak suka, kerjakan apa yang Allah suka. Inilah bulan Ramadan ini. Sempurna Al-Quran itu hampir 100%. Tinggal 1 aja yang belum kita amalkan bulan Ramadan ini. Apa itu, Bu? Haji. Syahadat di situ, solat di situ, puasa di situ, zakat di situ. Ya Pak, solat sunat diperbanyak, qiyamul lail. Untuk apa? Menghadirkan kesukanya Allah. Solat wajib sudah, sempurnakan kita. Maka kalau suasana itu betul-betul di bumi ini dikerjakan orang, tidak buat maksiat, banyak hubungan dengan Allah, rezeki berlimpah itu maknanya amalan-amalan dilipatkan, dia berbagi, maka kata Nabi, putihat abwabal jannah.
Iza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan dibuka pintu surga. Kenapa? Ahli-ahli taubat itulah yang cuma bisa masuk surga. Kenapa? Tak ada orang berdosa. Maka dunia ini ada satu suasana, satu bulan yang Allah turunkan suasana surga. Kapan? Bulan Ramadan. Kalau dia mengisi Ramadan itu dengan apa yang dibawa oleh Ramadan itu, keberkahannya, ampunannya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, ceritanya pun tak mau ceritakan orang. Kan penghuni surga semua itu. Maka itulah suasana surga di bumi. Kapan? Bulan Ramadan. Bagi yang mengambil suasananya. Bagi yang santai-santai tidak. Maka kata Nabi, siapa yang santai-santainya Ramadan itu dapat, tapi tak dapat diampunan Allah, celakalah dia. 11 bulan kita buat dosa, dikasih Allah 1 bulan untuk minta ampunan. Hebat tak kita tuh? Dan ketika Allah beli ampunan itu, dikasih pula pahala 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. 10 tahun kita berRamadan, Pak. Berpuasa, menjaga diri, maka amalan kita sama dengan 830 tahun. Kalau 20 tahun, 1660 tahun. Maka kata Nabi, la yadkhulul jannah qaddamat umat ba'dal ummati. Takkan masuk surga umat terdahulu sebelum umat masuk surga. Kenapa? Umur pendek, amalnya berlipat-lipat. Karena ada bulan Ramadan, bulan berkah. Min hina barakah fihi lailatun min khairin alfi syahrin. Ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kalaulah kita tahu malam 1 malam tu kapan, tak tahu kita kan, maka jadikanlah setiap malam tu malam Lailatul Qadar. Kalau tahu betul pahala Lailatul Qadar tu, saya yakin Bapak Ibu sangat sedikit tidur. Sedikit aja tidur, hanya mengharapkan berkahnya Ramadan. Insyaallah. Saya tidur malam ini berapa jam? Ada jam tidur 4 jam. Malam kemarin 2 jam setengah. Ada 4 jam 24 menit. Dah banyak juga nih. Kalau 5 bulan Ramadan ni sikit-sikit lah tidur. Jam 12 atau jam 11, jam 3 bangun. Kan 4 jam, 5 jam lah. Nanti siang baru tambah sikit kailullah. Sikit kailullah. Baik, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak? Jangan jadi Fir'aun lah kita nak. Jangan jadi iblis. Jadi nabi-nabi. Ahli taubat. Dan semua nabi yang taubat tu, Pak, yang taubat tak ada kesalahan Nabi Muhammad. Mau saya kisahkan sikit lagi. Nanti di padang mahsyar kita dibangkitkan yaumul ba'ats. Hari libur ni tak? Setelah manusia dibangkitkan di padang mahsyar, semua manusia dalam kebingungan. Disebutkan dalam kitab 1500 tahun. Lalu semua dah kebingungan, macam mana ni kesudahan, kepada siapa minta tolong? Minta tolong kepada Nabi Adam. Itu dia di hari yang Allah tegakkan aturan Maliki Yaumiddin tu. Minta tolong kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, aku tak berani minta tolong sama Allah. Aku dulu pernah salah. Aku aja tak tahu jaminan aku ni selamat atau tidak. Nabi, Pak, yang udah dijamin masuk surga masih ragu dia, Pak. Kena pernah buat salah. Kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Musa, kata Nabi Adam, pergilah kalian ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan dia Khalilullah, kasihnya Allah Ta'ala. Minta tolong sama dia, supaya dia bisa nolong, doa dia. Kata Nabi Ibrahim, aku pun malu minta tolong. Malu, kerana aku dulu pernah buat salah juga. Aku bohong 3 kali. Pernah bohong 3 kali, Pak. Kita bohong berapa kali, Pak? 3 kali dia bohong lah. Tak malu dia minta maaf sama Allah Ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, pergilah ke Nabi Musa. Dia kan kalamullah, bisa bercakap-cakap sama Allah. Ini minta ampunan ni, Pak, minta tolong. Pergi ke Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Aku malu juga minta tolong, entah selamat tak tidak aku hari ini. Aku dulu pernah ninju orang mati. Mati orang lagi. Aku pernah juga minta tengok sama Allah, pernah bersalah. Minta tengok Allah bercakap-cakap, tapi minta lihat zatnya Allah Ta'ala. Salah itu, khilaf. Kata Nabi Musa, pergilah ke Nabi Isa. Dia kan ruhullah. Pergi lagi semua umat ke Nabi Musa, minta tolong. Kata Nabi Isa, aku ni ya Nabi Allah, tapi aku diturunkan di akhir zaman menjadi penerusnya kerjanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa tu nabinya Bani Israel, tapi nanti dia jadi da'inya umat Nabi Muhammad SAW. Bukan sebagai Nabi, tapi pelanjut kerja Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Isa, pergilah ke Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad berada di satu tanah lapang. Nah, itulah dia, Bu. Nanti Ibu baca tafsir surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Cintanya Nabi kepada seluruh manusia, kepada umat ini Mas itu. Sungguh telah datang seorang rasul dari golongan kalian sendiri yang amat sangat menyintai kalian. Dia ingin kalian selamat di saat hari susah, yang kesusahan itu sendiri kalian tak tahu. Dia lebih tahu susahnya kita daripada kita sendiri. Kapan tu Pak? Itulah di padang mahsyar. Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia ingin selamat dan dia sangat santun dan sangat kasih kepada orang-orang beriman. Kata Allah, hai Nabi Muhammad, qul fa in tawallau, kalau orang-orang berpaling juga dari engkau, padahal engkau ingin orang itu selamat, masih juga orang berpaling dari engkau, cukuplah katakan hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah, la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Tak ada Tuhan selain Allah, dialah hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bertawakal, aku sandarkan semua urusan. Dialah Allah Rabb yang mengatur semua, yang memiliki arsy yang agung. Allah Subhanahu wa taala tempat bersandarnya Nabi, Pak. Maka Nabi ini dahsyat cintanya. Disitulah saat Nabi sujud di padang mahsyar itu, Nabi berdoa minta, ya Allah segerakanlah hisab. Segerakanlah hisab ya Allah. Baru Allah tolong. Karena Nabi minta tolong. Kalau tak ada Nabi Muhammad takkan Allah tolong. Karena Nabi tak pernah salah. Apa yang kau minta tolong hari ini ya Muhammad? Segerakan hisab. Tolong umatku masuk surga. Dipanggil semua umatnya. Mana tandanya? Itulah cahaya tadi. Cahaya kumpul-kumpul, kasih Nabi syafaat, masuk surga, meniti sirat secepat kilat. Ada yang meniti sirat lambat. Kenapa? Cahayanya 5 watt 5. Tapi ada yang bercahaya tapi Allah padamkan, tak jadi nyebrang. Kenapa? Gelap. Di dunia aja kita perlu senter, Pak. Di akhirat kalau tak ada senter, tak bisa minta senter, nanti kita minta cahaya tuh. Sedekahlah. Tak bisa. Maka orang-orang beriman ketika itu yang ahli taubat, tuh, baca surah At-Tahrim ayat 8. Ujung-ujungnya apa? Bertaubat, diampunkan dosa kita, nanti di padang mahsyar hari kebangkitan kita berdoa semua apa? Rabbana atmim lana nurana. Yuk sama-sama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Apa kan lu? Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Kami mohon ampun ya Allah, sesungguhnya Engkau maha penetap segala sesuatu. Entah selamat tak tidak kita. Siapa nanti yang akan menolong? Nabi Muhammad atas izin Allah. Itu yang dahsyatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka takkanlah masuk surga, tak sempurna iman seorang kalian sampai ia mencintai aku melebihi dari segala cintanya kepada makhluk, kepada anaknya, ayahnya, bahkan seluruh umat manusia. Jadi cinta kepada Nabi pasti cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah harus cinta kepada Nabi. Karena Nabi adalah juru selamat bagi seluruh umat. Kalau Nabi Isa itu juru selamat bagi kaum Bani Israel. Kemudian dia menjadikan pelanjut kerja Nabi Muhammad untuk meneruskan bahwa yang juru selamat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, tak ada pertanyaan kan? Cukup? Masya Allah. Mohon maaf saya bahwa orang-orang ahli taubat itu dia juga ahli pemaaf. Dua aja. Yang kepada Allah dia kerjakan semua yang Allah suka dia kerjakan, semua Allah larang dia tinggalkan. Kemudian ke sesama manusia dia ahli pemaaf. Itulah dia orang taubat. Surat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera minta ampun kepada Tuhanmu. Wa jannatun ardiha samawati wal ard, dan surga yang disediakan seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah janjikan untuk orang takwa. Ternyata orang takwa itu ahli taubat. Ya kan? Ahlul maghfirah, ahli taubat. Dan Allah sebut bagi mereka. Siapa mereka? Satu. Yang ahli taubat itu satu. Allazina yanfiqu, kan? Infak lagi, Pak. Fisarra'i wad darra, dalam keadaan sulit ataupun payah. Cuman 2000 ada duit, 2000 itulah. Cuman sebiji kurma ada, sebiji kurma itulah. Cuman onde-onde anda satu aku kasihlah. Itu cuma ada, kasihlah. Tapi hanya karena Allah. Lalu apa lagi?
wal qazimina ghaiza. Kalau marah berhenti langsung marah, tak jadi marah. Bu, kalau punya rasa marah, kesal langsung hilang. Tak usah lagi hilang marahnya. Wal qazimina ghaiza, mampu tidak marah. Bukan menahan, marahnya hilang. Mau marah langsung tak jadi. Bisa, Bu? Tahan marah tu kalau marah hilang. Bukan tahan disimpan. Kalau disimpan tu marah juga, mendendam namanya. Tambah marah kita. Wal afina anin nas, kepada sama manusia mudah memaafkan. Maka supaya kita tak menyimpan marah, ya udah maafkan aja. Insyaallah ya. Nah, kalau terlanjur buat dosa, tobat lagi. Kapan kita berhenti tobat? Tak bisa tobat ketika nyawa sampai di sini. Maka tobat hari-hari, karena kita juga berdosa hari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka alil maghfirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.